Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Saya Slamet Haryono, SPDMT, pengawas ahli media di wilayah cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Nganjuk. Inovasi ini kami beri judul Sekolah Peduli Gizi Menyehatkan Rakyat Nganjuk yang disingkat SPG Merajuk. Inovasi ini dilatar belakangi dengan adanya tuntutan pemerintah bahwa pendidikan menjadi problem solver di tengah masyarakat, terutama untuk pendidikan SMK. Yang kedua, bersumber dari BPS Nganjuk bahwa penduduk miskin tahun 2025 di wilayah Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Yang ketiga, sftv.go.id dan Radar Nganjuk memberitakan bahwa jumlah balita stunting menjadi 3.394 anak yang tersebar di 20 kecamatan. Secara akademik, pendidikan SMK terutama belum memberikan pengalaman belajar yang berdampak sosial ekonomi secara langsung. Sekolah di Satu Gondang ini sebagai SMK PK dengan TEFA Ternak Unggas memiliki potensi sumber daya yang sangat mumpuni, namun belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu, tujuan dari inovasi ini adalah pengembangan praktek pedagogik dari konvensional, diharapkan bisa beralih ke project based learning, kemudian pengembangan karakter siswa, pengembangan gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyasar murid, guru, dan masyarakat. Inovasi ini menggunakan mekanisme atau organisasi yang kami susun untuk pengarah dari pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan, sementara untuk penanggung jawab dari Kepala SMKN Satu Gondang, untuk manajer ekosistem dari Wakasek Kurikulum dan Ketua TEVA, untuk koordinator lapangan dan produksi dari Ketua Konsentrasi Keahlian dan guru produktif terkait, kemudian eksekutor pengabdian lapangan dari siswa dan wali kelas. Ketercapaian dan kendala dalam pelaksanaan inovasi ini diindikasikan dengan satu indikator partisipasi masyarakat. Indikator produksinya minimal 30% hasil telur dikonsumsi secara mandiri. Yang ketiga, indikator akademik. Ini diakuinya program ini secara resmi dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dan yang keempat, indikator kepuasan layanan. Tantangan yang kita hadapi dalam inovasi ini yang pertama adalah risiko wabah penyakit hewan. Yang kedua, kenaikan harga pakan pabrikan. Dan yang ketiga, fluktuasi harga telur nasional. Alternatif solusi yang pertama adalah intervensi layanan vaksinator proaktif. Yang kedua, inovasi pakan fermentasi berbasis kearifan lokal. Dan yang ketiga, nilai tambah atau value add dari produk olahan. Kami melakukan kerjasama dengan Pemas Peternakan dan Puskesmas Kabupaten. Yang kedua, akademisi dan internal sekolah. Dan yang ketiga adalah dunia usaha industri. Yang keempat, komunitas dari desa, serta tidak lupa media lokal. Konsep daripada inovasi ini, Bapak Ibu, inovasi SPG Merajuk berpusat pada penciptaan suatu siklus rantai pasok mandiri atau closed loop supply yang dimulai dari sekolah, bergerak ke masyarakat, dan kembali lagi ke sekolah. Metode yang kita gunakan berbasis alur kerja teaching factory. Fase hulu, ini adalah fase persiapan sekolah. Tujuan Bapak Ibu di sini tersebut, kira-kira Bapak Ibu dapat tantangan. Yang kedua, fase distribusi dan edukasi. Ini akan dilakukan oleh murid-murid dari mekanisasi pertanian. Yang ketiga, fase maintenance atau layanan jasa atau vaksinator dilakukan oleh murid-murid dari agrobisnis ternak unggas. Dan yang keempat, fase hilir atau panen dan eksekusi pangan. Yang kelima, fase penciptaan nilai tambah. Ini sedangkan teknologi yang digunakan dalam inovasi ini adalah teknologi biosecurity terapan, smart farming dasar, dan food processing teknologi.
Dampak atau hasil yang diharapkan, dampak terhadap kompetensi dan karakter siswa, ini terjadi peningkatan keterampilan lintas sektoral, terjadi kematangan emosional dan jiwa sosial murid. Sedangkan dampak terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan pengentasan kerawanan gizi, peningkatan kapasitas fiskal keluarga. Sementara dampak terhadap rapat mutu dan reputasi institusi, dalam hal ini SMK Negeri 1 Gondang, diharapkan bisa peningkatan rapat pendidikan, bisa transformasi branding sekolah atau trust masyarakat. Rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi dilakukan dalam 3 fase. Di tahun pertama ini adalah fase inkubasi dan pembuktian konsep, pengembangan kurikulum KOSP, pembuatan modul ajar terintegrasi, pengadaan kandang. Di tahun kedua, fase eskalasi dan pengembangan ekosistem bisnis. Ini tahun ketiga, ini diharapkan sudah bisa memproduksi olahan pangan premium. Rencana refleksi dan evaluasi program inovasi, yang pertama adalah kita lakukan evaluasi ketercapaian tujuan menggunakan instrumen 02A. Sementara untuk refleksi kegiatan dengan metode observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen 02B. Evaluasi ketercapaian dampak inovasi ini juga dievaluasi untuk melihat return on investment, fokus pada hasil akhir and result di 3 ranah utama, siswa, masyarakat, dan institusi. Demikian paparan kami, semoga menginspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.